Abbasiyah merupakan salah satu dinasti pada sejarah peradaban Islam yang berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dari 4 masa besar pada dinasti ini, Imam Hanbali hidup pada periode pertama yaitu tahun 750 sampai 847 Masehi, di mana dinasti Abbasiyah sedang mencapai masa keemasannya karena perekonomiannya dan juga ilmu pengetahuannya yang sangat maju. Di masa ini tidak hanya khalifah yang memiliki pengaruh pada masyarakat, tapi ada juga ulama dan juga ilmuwan. Di masa ini dibentuk suatu lembaga ilmu pengetahuan yang disebut sebagai Baitul Hikmah, di mana banyak karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dihubungkan dengan ajaran-ajaran Islam oleh ulama. Nah, dengan kondisi sosial zaman tersebut, Imam Hanbali akhirnya tumbuh menjadi sosok yang suka menulis hadits. Diceritakan, sejak tahun 186, beliau ini sudah melakukan perjalanan mencari hadis ke Basrah, Hijaz, dan Yaman. Imam Hanbali banyak sekali belajar hadis dan faedah ilmu dari para syaikh hadis gurunya yakni Imam Syafi'i. Karena ketertarikannya ini, Imam Hanbali jadi dikenal sebagai ahli hadis. Ini dibuktikan di mana semua mazhab pemikirannya mulai dari perkataan hingga perbuatan telah dibuktikan oleh para pengikutnya. Dengan pendiriannya yang kuat, ia menentang keras doktrin Al-Mu'tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran yang dipaksakan di masa kekuasaan Al-Muntasik, Al-Mamun, dan Al-Wasik. Akibat pendiriannya tersebut, ia banyak sekali mengalami cobaan, mulai dari dirantai, ditindas, dipenjara, dicambuk, bahkan hingga sampai diasingkan. Imam Hanbali tidak hanya dikenal sebagai ahli hadis, tapi ia juga dikenal sebagai ahli fikih yang menjadikan hadis Nabi sebagai landasan dalam menyusun hukum fikih atau ilmu hukum Islam praktis. Dari kombinasi kedua bidang tersebut, maka lahirlah mazhab Hanbali. Bandingkan dengan mazhab atau aliran lainnya, mazhab ini dikenal paling tekstual, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, serta sangat berhati-hati dalam penggunaan akal atau pertimbangan rasional. Tujuannya untuk menjaga kemurnian syariat Islam. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanbali selalu memulai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber utama. Jika tidak ditemukan jawaban di sana, beliau akan mengacu pada fatwa sahabat. Jika masih tidak ada dalil yang sesuai, beliau juga bisa mengacu pada hadis mursal dan hadis dhaif. Dan terakhir, pada kias atau analogi bila benar-benar diperlukan. Selama kurang lebih 60 tahun, beliau berhasil menghimpun hingga 40.000 hadis. Hadis tersebut lalu dikumpulkan dan dikodifikasikan oleh anaknya Abdullah beserta murid-muridnya, sehingga lahirlah Kitab Al-Musnad. Salah satu contoh penerapan hukum Imam Hanbali itu adalah sholat, di mana tata cara sholat di setiap mazhab itu tentunya pasti berbeda-beda. Tetapi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali itu perbedaan sholatnya tidak terlalu jauh beda, karena mereka berdua mengambil sumber langsung dari Al-Quran dan juga hadis. Tetapi mereka berdua memiliki sebuah perbedaan yang menjadi poin penting dalam praktiknya. Salah satunya adalah bacaan bismillah saat sholat. Di mazhab Syafi'i, bacaan bismillah itu dilontarkan dengan suara yang keras saat sholat fardu. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang dimana cukup dengan suara yang pelan saja. Selanjutnya adalah kunut saat sholat subuh. Di mazhab Syafi'i, kunut itu wajib hukumnya saat sholat subuh. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang dimana tidak wajib untuk mengikuti kunut saat sholat. Pada intinya, walaupun berbeda mazhab itu tetap sah. Walaupun ada perbedaan, itu tidak menjadi sebuah hal yang didebatkan, melainkan menunjukkan bagaimana ajaran Islam yang sangat luas. Penerapan hukum lainnya dalam mazhab Hanbali adalah kotoran hewan. Nah, pertanyaannya adalah apakah seluruh kotoran hewan itu dianggap najis? Ternyata tidak semua ulama berpendapat yang sama. Nah, dalam mazhab Hanbali dikenal satu prinsip, yaitu urin dan kotoran hewan itu dianggap sama dengan hukum dagingnya. Artinya jika sebuah daging hewan itu dikonsumsi dan halal, jadi kotoran dan urinnya itu dianggap tidak najis melainkan suci. Nah, tentunya pendapat ini berpegang kepada beberapa hadis. Nah, salah satunya adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan sholat di kandang kambing. Nah, logikanya tentunya di kandang kambing itu ada keberadaan kotoran kambing itu sendiri, akan tetapi sholat itu tetap dianggap sah. Nah, secara metodologis tentunya mazhab Hanbali ini dikenal sangat berpegang pada dalil hadis. Selama terdapat riwayat yang jelas, maka dalil tersebut lebih diutamakan dibandingkan penalaran yang lainnya. Jika kita bandingkan dengan Syafi'i yang berpendapat bahwa seluruh kotoran hewan adalah najis tanpa pengecualian. Contoh lainnya adalah dalam hal membaca basmalah saat sholat. Menurut Imam Hanbali, membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat hukumnya sunnah dan bukan merupakan rukun atau kewajiban yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Oleh karena itu, seseorang yang tidak membaca tetap sah sholatnya. Meskipun dianjurkan untuk tetap mengamalkan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi, dalam praktiknya, bacaan basmalah ini boleh dilafalkan dengan suara pelan maupun suara keras.
tergantung kondisi dan jenis sholat yang sedang dikerjakan. Misalnya, dalam sholat yang memang disunahkan untuk membaca suara keras seperti sholat subuh, maghrib, dan isya. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali membolehkan basmalah dibaca keras, namun tetap tidak dianggap sebagai keharusan. Sebaliknya, dalam sholat yang dibaca pelat seperti zuhur dan asar, basmalah lebih umum dibaca secara lirih.